Selamat pagi anak-anak dan semua. Jumpa lagi dengan saya Miss Ibu Adriani Sumarmata membawakan mapel seni budaya. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran. Anak-anak Miss, saksikan materi yang Miss kasih di tayangan video berikut. Oke? Kita masuk pembelajaran berikut ini. Inilah dia peta kompetensi pembelajarannya. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Anak-anak semua, coba perhatikan cuplikan gambar berikut ini. Flora dan fauna di Indonesia sangat kaya dan beragam. Setiap daerah memiliki kekayaan flora dan fauna. Hal ini menjadikannya ciri atau simbol suatu daerah. Kekayaan flora dan fauna oleh masyarakat diabadikan pada bentuk-bentuk ragam hias. Nah, setelah mengamati gambar-gambar, apakah anak-anak tahu atau paham gambar apakah itu? Pasti ada sebagian yang paham dan penasaran. Nah, itu adalah gambar ragam hias. Karena materi kita pada hari ini adalah menggambar ragam hias. Apakah itu ragam hias? Ragam hias sama dengan ornamen, yang merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Jadi, pengertian ragam hias adalah karya seni yang dibuat dan bertujuan untuk menghias suatu benda agar benda tersebut lebih indah dan menarik dan lebih bermakna. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak ragam hias. Keinginan untuk menghias merupakan naluri atau insting manusia. Selain itu, pembuatan ragam hias juga didasarkan atas kebutuhan masyarakat, baik bersifat praktis maupun bersifat religius atau kepercayaan. Selain itu, ragam hias juga memiliki makna simbolis karena mengandung nilai-nilai budaya masyarakat pendukungnya. Nah, kita lanjutkan ke bagian B, motif ragam hias. Ragam hias merupakan karya seni rupa yang diambil dari bentuk-bentuk flora atau vegetal, fauna atau animal, figural atau manusia, dan bentuk geometris atau sering disebut garis zigzag dan lain-lain. Miss akan menunjukkan satu persatu gambar motif ragam hias. Yang pertama adalah ragam hias flora atau vegetal. Flora sebagai sumber objek motif ragam hias dapat dijumpai hampir di seluruh pulau di Indonesia. Ragam hias dengan motif flora mudah dijumpai pada barang-barang seni seperti batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, dan bordir. Yang kedua, ragam hias fauna atau animal. Bentuk motif animal dapat dibuat berdasarkan berbagai jenis binatang, misalnya burung, gajah, cicak, ikan, dan ayam. Yang ketiga, ragam hias geometris. Ragam hias geometris merupakan bentuk motif hias yang dikembangkan dari geometris, seperti segitiga, segi empat, dan lingkaran. Penggunaan motif geometris dapat dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Sekarang masuk ke ragam hias figuratif. Ragam hias figuratif atau manusia. Bentuk ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambar dengan mendapatkan penggayaan bentuk. Selanjutnya, bagian C, pola ragam hias.
Pola ragam hias adalah sebagai hiasan berupa pola berulang-ulang yang biasanya dibuat pada suatu karya seni. Pola yang ditampilkan dapat berupa pola ragam hias yang teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Oke, kita lanjut ke bagian D. Teknik menggambar ragam hias. Gambar ragam hias sangat bervariatif. Ada yang diambil dari flora, fauna, manusia, dan bentuk-bentuk geometris. Berikut teknik menggambar ragam hias. Teknik realis atau naturalis. Yang kedua, teknik stilasi atau gubahan. Yang ketiga, teknik distorsi. Yang keempat, teknik deformasi. Yang kelima, teknik transformasi. Nah, selain menggunakan teknik, ada juga beberapa aturan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, perhatikan pola berbentuk ragam hias yang akan digambar. Yang kedua, persiapkan alat dan media gambar. Yang ketiga, tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Yang keempat, buat sketsa di salah satu kotak atau bidang yang telah dibuat sebelumnya. Yang kelima, bentuk yang sama atau buat bentuk yang sama atau bisa dijiplak pada bidang yang lain. Yang keenam, warnai gambar. Nah, biasanya kalau dalam menggambar ragam hias kita memberikan warna yang kontras supaya warnanya lebih terang dan cerah. Nah, sekarang sampai sini pembelajaran menggambar ragam hias. Anak-anak semua coba berlatih untuk mengamati gambar. Amatilah beberapa gambar ragam hias berikut ini. Setelah kalian mengamati gambar, jawablah beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja faktor yang dapat mendukung keindahan gambar ragam hias di atas? Yang kedua, kesimpulan apa yang dapat kamu berikan pada gambar ragam hias tersebut? Yang ketiga, jenis dan bahan apa yang digunakan pada gambar ragam hias tersebut? Nah, anak-anak semua, amati dulu gambarnya, baru jawab pertanyaan yang sudah tertera. Sampai di sini pembelajaran kita menggambar ragam hias. Kita masuk minggu depan ke materi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap rajin dalam berdoa. Sampai jumpa minggu depan, dan terima kasih.